awalnya sih tidak hanya karena speech delay-nya atau language delay kita ngomongnya ya, bicara atau bahasa, tetapi seringkali udah disertai dengan gangguan emosi, gangguan perilaku maupun gangguan belajar. Sehingga apakah ketika usia prasekolah kita baru aware terhadap gangguan bicara bahasa ini? Spesial Publik Interaktif kali ini bersama teman-teman dari RSUD Kabupaten Kediri, kita kaitkan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuhnya pada tanggal 23 Juli kemarin ya. Tapi hari ini tetap kita harus bersemangat mengingat atau juga memperhatikan anak-anak kita. Bersama saya ada Dr. Melisa Madona, spesialis anak dari RSKK, dan nanti akan memberikan gambaran kepada kita mengenali gangguan bicara bahasa anak sejak dini. Wah, saya tadi sedikit dapat spill dari Dr. Melisa. Kok ternyata kasusnya sekarang ini semakin membesar. Selamat datang di Radio Andika, Dr. Melisa. Terima kasih Mbak Ari, selamat pagi. Iya, spesial hari ini kita memperhatikan masalah anak. Kenapa ini? Apalagi kaitannya dengan speech delay ya, dokter. Betul, Mbak Ari. Ini kami angkat karena memang akhir-akhir ini kunjungan angka ke poli anak itu kunjungannya cukup tinggi gitu ya, terutama anak-anak pra usia sekolah. Ternyata mereka sudah mengalami, awalnya sih tidak hanya karena speech delay-nya atau language delay kita ngomongnya ya, bicara atau bahasa, tetapi seringkali udah disertai dengan gangguan emosi, gangguan perilaku maupun gangguan belajar. Sehingga apakah ketika usia prasekolah kita baru aware terhadap gangguan bicara bahasa ini, atau sebelumnya secara dini itu kita bisa mengenalinya sehingga nanti intervensinya secara dini itu lebih memberikan hasil yang optimal gitu Mbak. Ya, karena memang kita ini sebagai orang tua kan harus memperhatikan pertumbuhan anak-anak kita, buah hati kita ya. Dan pastinya salah satu tahap perkembangan manusia yang dimulai sejak bayi ya harus bisa berbicara ya dok ya. Betul. Bisa berbicara. Nah, tahapan ini merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan sejak dini, daripada nanti datang ke dokter spesialis sudah dalam keadaan yang terlambat begitu ya dok ya. Iya. Maka betul. perlu kita kenali sejak dini. Sebenarnya bicara itu harusnya dimulai sejak kapan? Itu yang mungkin perlu kita tahu juga ya dok ya. Baik, jadi sebenarnya kita itu kalau dari masa kandungan itu sebenarnya bayi sudah bisa mendengar gitu ya, dari usia 27 minggu. Sehingga ini biasanya mamut-mamut mama muda itu sudah memberikan rangsangan untuk mendengar, kemudian kadang-kadang lagu-lagu gitu. Harapannya si bayi sudah mendapatkan interaksi dengan ibunya pada saat dalam kandungan. Kemudian pada saat lahir sebenarnya otak itu sudah mulai tumbuh. Kemudian yang paling awal paling banyak tumbuhnya adalah di bagian pendengaran dan penglihatan. Nah, apa sih sebenarnya sebelum anak itu bisa bicara, ngapain dulu gitu ya? Seharusnya kita tuh sudah mulai mengenal. Kalau bayi kita itu di usia 0 sampai 2 bulan biasanya kalau kita ajak ngomong itu sudah mulai merespons ya, nah, ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu spontan terjadinya, tapi kadang-kadang seringkali interaksi timbal balik. Jadi ketika mama atau ayah gitu memberikan reaksi untuk mengajak bicara bayinya, yang terjadi bayinya tuh ikut gitu ya. Ketika ibunya berhenti, dia ikut juga. Jadi sebenarnya interaksi itu sudah terjadi pada awal kelahiran bayi. Setelah itu kita lihat lagi, kenalan lagi gitu ya. Setelah 2 bulan mestinya ngapain ya. Jadi kalau ada bayi 2 bulan ternyata dia ada pintu tertutup gitu ya, suara yang keras gitu. Kok nggak kaget ya dok ya gitu ya. Kok nggak kaget? Nah, ini mesti kita awas nih, apakah fungsi pendengaran pada bayi itu baik atau tidak. Nah, ini nanti modal dasar seorang bayi itu bisa mengeluarkan kata pertamanya, gitu. Terus kemudian di 1 tahun sebenarnya kita sudah bisa melihat apakah fungsi pendengarannya itu cukup baik. Jadi kalau setelah 2 bulan, setelah
gitu ya. Biasanya 3 sampai 6 bulan tuh dia akan menyebutkan satu konsonan. Biasanya kalau mamanya atau papanya itu sedang berinteraksi, dia akan mengikutinya dengan ba, ma gitu, hanya satu konsonan. Setelah itu setelah 8 bulan, 9 bulan itu bayi akan babbling. Gitu ya. Jadi yang sama. Terus 9 bulan barulah sampai 12 bulan tuh akan menyebutkan mama, papa, dada gitu. Nah, kalau itu tidak terjadi di awal 1 tahun kehidupannya, mungkin kita sudah awas sejak dini. Karena kalau nanti ternyata ini belum terjadi, mungkin kita sudah intervensinya sejak dini untuk melihat apakah fungsi pendengarannya itu cukup baik pada seorang bayi sebelum dia mengeluarkan kata pertamanya. Baik. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan gangguan bicara gitu, gangguan bicara atau kaitannya lebih ke spesifiknya ke speech delay. Kita perlu memahami kalau speech delay ini seperti apa pengertiannya, pemahamannya, Dok. Jadi kita harus tahu dulu nih bedanya bicara sama bahasa ya, Mbak Ria. Jadi sebenarnya ada 3 nih. Suara itu kalau udara dari paru-paru melalui ke pita vokal suara kita gitu ya. Terus kemudian kalau suara ini berarti dia sudah membentuk satu kata gitu. Itu adalah interaksi dari otot lidah kita, kemudian rahang kita, kemudian saluran udara di ini kita ya, di pernafasan kita untuk membentuk satu kata. Kemudian kalau bahasa gitu ya, bahasa lebih terstruktur. Jadi yang kita sepakati. Bisa juga sebenarnya bahasa itu tidak harus kata-kata, itu namanya bahasa lisan, tapi bisa juga bahasa gestur, bahasa tulisan, tapi yang saat ini kita bahas adalah bahasa lisan. Jadi ketika kata-kata itu terstruktur, kemudian ada subjeknya, predikatnya gitu ya, objeknya tertata dengan baik dan mampu untuk berinteraksi. Jadi antara yang ditanya sama yang dijawab itu nyambung, saling memahami. Nah, jadi kita bisa mengungkapkan ide dengan bicara kita itu menjadi bahasa. Oke. Nah, kalau bicara, baik. Kalau bicara ini kalau gangguannya terutama di artikulasi atau suara yang tidak terdengar. Contohnya nih kalau di kami seringkali yang kami temui jika terjadi cleft lip pelit ya. Jadi kalau ada gangguan pembentukan mulut maupun rahang. Kalau kita nih ngomongnya apa ya, kalau pada anak-anak yang terakhir ternyata bibir sumbing gitu. Nah kemudian yang kadang-kadang sampai ke langit-langit gitu ya, ngomongnya cleft lip pelit gitu. Nah kalau yang terjadi demikian biasanya udara tidak akan ada resonansinya karena bibir kita terbelah, kemudian langit-langit kita terbelah. Pada anak-anak ini biasanya kita harus lakukan koreksi sebelum anaknya bicara supaya nanti tidak terjadi gangguan bicara atau artikulasi atau resonansi. Kalau itu gangguan bicara, itu lebih ke arah speech delay. Tapi kalau yang language delay atau yang bahasa, ini ketika seorang anak tidak mampu untuk mengkomunikasikan idenya melalui kata-kata. Berarti kalau yang speech delay ini lebih ke gangguan yang mana, Dok? Kalau yang speech delay ini lebih ke arah ke voice-nya, jadi bentukan suaranya, artikulasinya, resonansinya, dan fluensinya ya. Jadi kita bisa mengerti kata apa yang disampaikan. Tapi kalau sampai ada tata bahasa, kemudian struktur kalimat, itu kita ngomongnya bahasa. Bahasa lisan tepatnya. Ternyata begitu ya, harus dipahami betul-betul. Dan kita nanti juga pengen tahu anak kita itu mengalami yang mana gitu ya, yang speech delay itu atau mungkin yang mirip-mirip dengan itu gitu ya, Dok ya. Bagaimana dengan putra-putri Anda, teman-teman? Apakah termasuk yang jangan-jangan mengalami yang namanya speech delay ini ya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Mumpung di studio ada Dr. Melisa Madona, spesialis anak dari RSUD Kabupaten Kediri. Anda manfaatkan untuk berinteraksi. Kita ke gatekeeper dulu. Mbak Karin di Kepung punya anak usia 18 bulan. Setiap hari diajak ngobrol, diajari mengucap sesuatu, tetapi baru bisa mengucap 1 atau 2 kata tertentu saja. Apakah hal tersebut masih dalam kondisi normal atau termasuk speech delay? Bu Ika di Pare, usia berapa normalnya anak bisa lancar mengucapkan kata-kata? Apakah yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah anak speech delay? Lanjut ke Ika.
Bergabung Mas Sigit di Perak, Jombang. Halo Mas Sigit. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan Dokter Melisa. Selamat siang Dokter Melisa. Ya, selamat siang. Mau izin bertanya Dokter Melisa, ini kan saya sempat khawatir juga nih sama putri saya. Jadi historinya itu kan saya sempat long distance ya dokter sama putri. Jadi ketemu cuma sebulan sekali, kadang 12 kali. Dan itu riwayatnya dulu ketika masih bayi under 1 tahun. Itu ketika istri saya kerja itu kan ikut sama Rewang, dan sama Rewang itu dilihatkan tayangan di YouTube itu Cocomelon, Cocomelon, sehingga efeknya itu kan anaknya memang senang, sampai sekarang masih senang lihat itu. Tapi efeknya itu ketika bicara, apalagi bicaranya cepat gitu, temponya cepat, itu artikulasinya itu kadang tidak bisa kita tangkap seperti itu dokter. Jadi saya sama istri sampai sekarang itu masih, kalau misalkan anaknya cepat itu kita menganjurkan, nak permisi ya, kalau bicara mungkin agak pelan. Mama sama ayah nggak tahu sama bilang apa kayak gitu. Umur berapa putrinya sekarang? Umur 5 tahun. Sekarang umur 5 tahun. Okay. Bahkan kalau misalkan anaknya bicara itu masih language-nya itu masih campur-campur dokter. Jadi kalau misalkan contohnya gitu ya, Mama saya sudah ngantuk. Jadi Mama I'm sleepy, ayo undang tidur. Jadi kayak gitu. Kita mengajarkan pelan-pelan itu masih, anaknya masih tetap seperti itu. Itu bagaimana gitu dokter treatmentnya? Kadang agak menurut saya bahkan saat itu kadang-kadang agak jengkel gitu loh. Dibilangin pakai bahasa yang benar itu artinya apa? Oh iya. Baik, begitu sarannya ditunggu. Mungkin itu aja dulu dokter Gema tersebut. Baik, sama-sama Pak Sigit. Baik, sebentar lagi jawabannya dari Dokter Melisa ya. Jawaban ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit ya? Iya. Baik, Pak Sigit, ini usia putrinya sudah 5 tahun ya, kemudian terpapar dengan tayangan Cocomelon gitu ya. Sepertinya ini kan bilingual language ya. Jadi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, tetapi ketika bahasa Inggrisnya itu tidak ditranslate atau diberikan pada seorang anak oleh native speaker secara interaksi. Nah, ini yang cukup sulit memang. Kalau 5 tahun itu memang sudah agak terbentuk gitu ya Pak Sigit. Tetapi jangan khawatir, nanti biasanya kita akan mulai dari dia mampunya itu sesuai dengan usia berapa dulu. Jadi biasanya kalau seorang anak datang ke poli, itu kami lakukan kayak ini ya, anamnesis dulu gitu ya. Seperti ini tadi, faktor resikonya gitu ya. Dengan ayah tidak jarang bertemu, kemudian ibu sibuk bekerja, jadi pola pengasuhan diambil ke pengasuh oleh siapa. Terus kemudian kalau sudah bisa terbentuk kata, paling tidak fungsi pendengarannya cukup baik. Nah, kemudian bagaimana ketika dia merangkai kata gitu ya. Ternyata antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu dicampur. Kemudian sepertinya dia belum mengerti untuk memberikan idenya secara terstruktur. Jadi memang Mbak Ari, kalau kita ini sedang mengajarkan bahasa, ternyata kita sedang mengaktifkan fungsi eksekutif otak ya. Jadi seseorang itu ketika dia bercerita, dia harus mampu dulu 3 ini menganalisa nih apa yang harus saya sampaikan. Kemudian dia harus mulai bisa mengingat dengan baik. Working memory-nya tuh harus jalan. Setelah itu dia harus fluent untuk secara baik memberikan tata bahasanya sesuai dengan subjek, predikat gitu ya, objeknya, keterangannya. Jadi itu secara terstruktur. Nah, kalau ada gangguan di masing-masing ini, maka kita harus kembalikan dulu dia nyampenya ini di usia berapa. Setelah itu kalau memang ternyata jaraknya, karena 5 tahun itu sudah agak deket sama golden age ya. Jadi golden age-nya berbicara itu dari usia 0 sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun itu sudah
udah terbentuk semua. Sedangkan dia ini seharusnya bisa merangkai kata yang 3 kata dengan baik gitu ya, subjek, predikat, keterangan atau objek itu di usia 3 tahun. Nah, kalau yang jaraknya itu agak panjang gitu ya usianya, mungkin sebaiknya kami undang Pak Sigit ya untuk ke RSKK karena biasanya ini multidisiplin. Kenapa kok yang terjadi ini bilingual begini? Kemudian kita akan family center gitu ya. Jadi akan mengikutkan pengasuh terdekatnya kalau sampai sekarang masih sama pengasuh, kemudian sama ayah dan ibunya untuk mulai lagi nih untuk menata dari yang usia sekarang ini, usia bahasanya ternyata masih yang tercampur-campur sampai kemudian sesuai dengan usia kronologisnya. Oke. Kalau ketemu sama Dokter Melisa itu berarti kapan jadwalnya? Jadwalnya kalau jadwalnya RSKK, di RSKK saya hari Senin, Rabu, Jumat untuk yang pagi, dan sekarang sudah ada poli sore di hari Selasa sama Rabu, jadi cukup fleksibel nih Mbak Ari mau ketemu saya. Oke, jadi itu diantaranya untuk dandani, memperbaiki ya kebiasaan berbahasa dari anak-anak kita yang tercampur-campur bahasanya gitu. ya. Itu memang sekarang jadi tantangan kita semua karena memang terpaparnya itu tidak dengan satu bahasa saja ya, tapi bisa jadi banyak bahasa dan itu dimulai dari usia dini kayak ini tadi kan YouTube-nya terus terpaparnya dari dini. Ini biasanya akan yang mempengaruhi itu bahasa reseptifnya. Maksudnya ketika anak ini mendapatkan paparan yang cukup banyak tapi begitu mengekspresikannya dia cukup bingung. Yang mana nih? Taunya nih ngantuk itu nggak ngerti bahasa Indonesia tapi taunya sleepy. Karena dia terbiasa nih kalau Cocomelonnya ngantuk tuh ngomongnya sleepy gitu. Tapi kalau ditanya bisa jadi mungkin dia tidak tahu tepat arti dari bahasa Inggris yang dia dapatkan atau dipaparkan padanya. Iya, mungkin kalau dengan orang tua sih aman-aman saja ya, meskipun sebenarnya harus tetap diperbaiki. Susahnya mungkin kalau dia berkomunikasi dengan orang luar ya. Betul gitu. Jadi kalaupun kami minta itu pada orang tua kan kepinginnya itu segera gitu dari awal tuh kalau bisa Dok, bisa anak saya itu bahasa Inggris, Prancis, Indonesia, Jawa, oke semua gitu ya. Oke. Ternyata bisa begitu kalau ternyata yang memaparkan tuh native. Jadi kalau bahasa Inggris papa mamanya itu juga nggak terlalu bagus, tapi bahasa Jawanya nih bagus banget gitu ya. Saya lebih sarankan tuh papa mama akan memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dibandingkan memaksakan anak ke bahasa Inggris. Nanti setelah usia golden age itu tercapai di usia 5 dan 6, kemudian dia masuk sesuai dengan usia sekolah, itu akan lebih mudah dia untuk mengerti dan memahami karena semua fungsi otaknya sudah kita naikkan nih pada waktu di usia 0 sampai 5 tahun. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Karin di Kepung tadi, Dokter Melisa mohon dijawab segera tentang anaknya yang usia 18 bulan, tiap hari diajak ngobrol, diajari mengucap sesuatu, tapi kok baru bisa 1 sampai 2 kata saja. Baik. 18 bulan. 18 bulan ya. Iya. Jadi kalau yang sebenarnya parameternya itu kita ada buku KIA ya. Buku KIA itu ada 4 gugus. Jadi motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa maupun personal sosial. Itu bisa kita lihat sebenarnya 18 bulan itu sudah bisa apa sih? Kita lihat dulu di 12 bulan itu setidaknya ada sekitar 3 kata gitu ya. Kalau 18 ke 24 dia bahasa ekspresifnya itu 6 tapi secara reseptif dia sudah bisa untuk mengikuti 1 gugus tugas. Setelah 24 bulan dia harus mengikuti 2 gugus tugas. Jadi kalau 18 bulan itu paling tidak gugus tugas untuk yang reseptif itu adalah kata tidak gitu ya. Misalnya Dok? Jadi stop atau tidak itu anak dia bisa berhenti. mengikuti gitu. Makanya dengan bicara ini sebenarnya kita mengaktifkan semua fungsi otak. Jadi tidak hanya untuk kata-katanya yang keluar saja, tetapi sebenarnya apakah dia memahami, kemudian mencoba mengeluarkan ide dengan kata-katanya. Kalau 18 bulan 1 kata itu mungkin sudah red flag ya Bu Karina ya. Jadi ini nanti memang harus kita dikonsultasikan ya. Di RSKK. Diobservasi gitu ya. Betul ya. Kemudian ditanya lagi yang lancar kata ya Mbak Ri ya. Iya, usia berapa normalnya anak lancar kata? Baik, jadi kalau nanti setelah 2 tahun tuh setidaknya dia sudah mulai lancar untuk mengikuti 2 instruksi. Contoh nih ya,
tutup pintunya, bawa selimut ke sini. Jadi 2 gugus tugas itu 2 tahun. Itu mudah-mudahnya gitu ya Mbak Ari. Kemudian yang 3 tahun tuh 3. Jadi kalau sampai ada anak yang belum bisa mengikuti perintah 2 instruksi, kemudian 3 instruksi 2 sampai 3 tahun, kita mesti mulai hati-hati. Kalau ledakan kata itu paling banyak terjadi di 2 tahun. Jadi 2 tahun tuh bisa jadi sudah puluhan sampai ratusan kosakata, termasuk bahasa planetnya, gitu ya. Biasanya kadang kita saking kecepatan gitu, dia ada bahasa planetnya yang kita nggak tahu, tapi ada setidaknya kalau di atas 2 tahun tuh sudah ada sekitar 50 kata yang dia sudah bisa sebutkan dengan baik, minimalnya sekitar 20 kata yang baik. Setelah itu secara tipikal itu anak bisa berinteraksi dengan orang lain, jadi tidak cuma keluarganya yang ngerti kata-katanya, orang yang lain tuh juga mengerti di usia 4 tahun. Baik, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Sekarang mulai dianalisa itu putra-putrinya apakah mengalami tanda-tanda atau gejala speech delay seperti yang dijelaskan oleh Dr. Melisa Madona dari RSUD Kabupaten Kediri. Baik, kita kembali ke gatekeeper. Bu Vita di Trenggalek, saat baru lahir anaknya tidak menangis sama sekali karena melahirkannya di bidan, jadi tidak bisa melakukan pemeriksaan apapun. Bidan bilang anaknya tidak apa-apa, sehat, tapi sampai sekarang anaknya usia 1 bulan jarang menangis dan menangisnya hanya beberapa kali saja. Apakah itu juga salah satu ciri speech delay ke depannya? Apakah yang harus dilakukan sebagai pencegahan dini? Mbak Kalila, ini adalah pertanyaan dari live streaming di AG243. Kalau tidak bisa bilang R, itu apakah kita juga harus kritis ya sebagai orang tua? Karena banyak sekali anak didik di TPQ yang tidak bisa mengucapkan R. Mohon pencerahan, terapinya harus seperti apa? Baik, lanjut ke Ika. Bergabung Bu Diana di Wates Kediri. Halo Bu Diana. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Inje, berkenan bertanya, apakah anak dengan kondisi speech delay itu selalu identik dengan autism atau part dari autism seperti itu Bu Dokter? Karena ini anak saya juga mengalami yang speech delay, sedikit susah konsentrasinya atau fokusnya. Kemudian kemarin sempat ke dokter dikatakan bahwasanya partnya ini dari ADHD. Lah, apakah ini memang seperti itu ya? Apakah speech delay ini memang partnya dari ADHD tersebut atau autism, atau memang ada bagian dari anak yang hanya speech delay aja gitu aja loh dokter? Itu umur yang berapa mungkin tadi saya Bu Diana? ingin tanyakan. Putranya umur berapa Bu? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Baik. Ditunggu di radio ya Bu Diana. Jawabannya ya. Terima kasih Mbak Ari, Bu Dokter. Selamat siang. Selamat siang Bu Diana yang ada di Wates Kediri. Silahkan Dokter Melisa. Baik, ini tadi ada beberapa pertanyaan. Iya, ya, ada 3 ya. 1 bulan nih ya. Kalau 1 bulan tuh memang masih ada beberapa bayi yang anteng gitu ya, jadi belum terlalu banyak nangisnya. Tapi yang kita lihat tidak hanya antengnya. Jadi ketika kita memberikan aksi, apakah ada reaksi gitu ya dari bayinya, ada respon atau tidak. Jadi kalau ada beberapa anak tuh yang memang nggak langsung yang nangis banyak banget gitu, nanti setelahnya itu dia baru menangis dengan kuat. Tetapi kalau kita sedang melihat dia pada waktu status awake ya, awake state itu ketika dia tuh nggak kepingin minum, terus kemudian nggak ngantuk juga, jadi posisinya itu sadar baik dan ingin bermain, kelihatan dari matanya. Nah itu kita berikan rangsangan gitu ya, kita ajak bicara, kemudian mencoba untuk memberikan kata-kata biasanya dengan intonasi. Jadi katanya tuh yang adik gitu ya, yang cukup begitu. Nah kita lihat nih apakah bayinya itu merespon kembali atau tidak. Kata orang Jawa dikudang itu. Nah gitu ya, dikudang ya. Jadi ada intonasi yang tingginya gitu, nggak seperti kita yang datar begini. Terus kita lihat responnya, apakah dia melihat kembali, kemudian apakah dia mencoba untuk memberikan respon dengan, biasanya kalau 1 bulan masih dengan 1 vokal ya, oh gitu. Nah kalau ternyata itu tidak terjadi, jadi tidak ada kontak mata, kemudian tidak ada gestur ketertarikan melihat, terutama sosok ibu atau ayah yang paling dekat gitu, mungkin kita harus
aware. Gitu. Baik, oke. Nah sekarang yang Bu Kalila, yang kok kebanyakan terakhir ini banyak anak didik yang nggak bisa kata bilang R gitu R ya. Baik, kalau yang R ini memang kita harus lihat dulu apakah memang tidak ada gangguan di palatumnya ya. Jadi kadang-kadang memang bisa kita tunggu, tetapi lebih baik lebih cepat tahu, supaya tidak gangguan artikulasi itu menjadi persisten gitu, maksudnya menjadi sampai besar. Itu bisa dilatih ya dok ya? Kita lihat dulu kadang-kadang ternyata ada anak-anak tuh yang nggak bisa ngomong kupu-kupu jadi tupu-tupu gitu ya. Begitu makan ternyata matan, kemudian R sulit ternyata ketika kita lihat langit-langitnya yang paling belakang ternyata terbuka gitu. Jadi pada saat lahir nggak kelihatan. Nah itu sebaiknya kita lakukan koreksi supaya terjadi perbaikan artikulasi sejak dini. Nah yang Bu Diana ini tadi? Bu Diana ini cukup kompleks ya Bu Diana. Jadi memang kalau speech atau language delay itu ada yang berdiri sendiri gitu ya, primer, tapi ada juga yang sekunder. Jadi sekunder ini biasanya kita setelah menganamnesis, kemudian kita melihat fungsi pendengarannya baik, kita harus lihat apakah perkembangan neurodevelopmentalnya itu baik atau tidak. Apakah ada gangguan dari perhatian, kemudian gangguan dari penglihatan, kemudian apakah ada gangguan motorik yang lain. Jadi misalnya pada cerebral palsy atau pada anak-anak dengan gangguan neurodevelopmental seperti autism ini. Tetapi kadang-kadang kita untuk menegakkan autism tuh harus hati-hati betul, karena biasanya harus dievaluasi secara berkala. Apakah hanya bahasa reseptifnya terganggu, kemudian bahasa ekspresifnya terganggu atau tidak, ada kelainan motorik enggak gitu ya. Jadi harusnya tuh 5 tahun sudah bisa apa sih secara motoriknya, atau 1 tahun tuh sudah bisa jalan, kemudian 2 tahun bisa melangkah naik-naik gitu ya. Nah itu kita harus lihat dulu sesuai atau enggak sama usianya, kemudian baru kita lihat apakah ada gerakan stereotipik yang dia lakukan berulang-ulang, kemudian apakah ada kontak mata. Nah ini yang sebaiknya memang dievaluasi berkala. Jadi walaupun nanti Bu Diana itu sudah mengikuti terapi atau sudah mendapatkan ini ya dampingan dari dokter spesialis anak, tuh jangan lupa nih kontrolnya berkala. Seringkali memang satu kali dianggap judgementnya begitu, terus kemudian tidak dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat lagi apakah memang betul ini autism yang spektrum ringan ataukah yang sedang ataukah yang berat gitu. Baik, nanti kita lanjutkan. Tidak ada habisnya nih ngobrol soal mengenali gangguan bicara bahasa anak sejak dini bersama Dr. Melisa Madona, spesialis anak dari RSKK. Baik, saatnya sekarang kita dapat tips nih dari Dr. Melisa Madona untuk mencegah supaya anak-anak kita tidak mengalami speech delay. Apa saja yang perlu diperhatikan, dokter? Baik, yang saya garis bawahi kata cegah ya Mbak Ari, gitu. Jadi sebelumnya itu terjadi kita harus tahu dulu. Sebenarnya kalau anak Indonesia itu satu bukunya, buku KIA, gitu ya. Di situ ada parameter perkembangan tiap 3 bulanan, gitu ya. Jadi 0 sampai 3 bulan sampai usia 2 tahun. Kita akan melihat anak kita itu pertumbuhannya lumayan fleksibel gitu di 0 sampai 3 bulan, 3 bulan ke 6 bulan. Setelah 2 tahun kita akan mengamatinya setiap 6 bulanan. Di situ ada 10 gugus tugas yang mewakili 4 ya, motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara bahasa dan personal sosial tuh ketika berinteraksi dengan orang lain gitu, dan kemandirian gitu ya. Nah, dari 4 gugus tugas itu ada 10 gitu ya. Jawabannya hanya tinggal centang iya atau tidak. Nah, ketika di usia parameter itu ada satu kata, misalnya nih 0 sampai 3, kemudian ketika kita ini berkonseling pada dokter spesialis anak di usia 3 bulan, ternyata dari 10 gugus tugas itu ada satu saja kata tidak, gitu, kita wajib untuk mengkonselingkannya pada dokter anak. Baik. Tapi kita perlu juga betul-betul memperhatikan anak-anak kita, terutama tadi loh dok yang kaitannya dengan gadget. Seberapa parahnya itu bisa membuat seorang anak itu mengalami
speech Jadi delay. itu bukan hoax ya. Bukan hoax ya dok ya? Bukan hoax itu ya. fact ya? Ya itu fact. Jadi beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa kalau seorang anak tuh terpapar gadget ini baik TV maupun HP maupun laptop gitu ya, yang lebih dari 2 jam per hari, itu di usia lebih dari 2 tahun, itu 8 kali beresiko untuk terjadinya gangguan bicara bahasa dibandingkan anak-anak yang sama sekali tidak terpapar. Berarti sebenarnya tuh yang bijak tuh seperti apa dok memberikan gadget pada anak-anak kita itu? Kalau yang 0 sampai 2 tahun sebenarnya tidak ada tempat kecuali untuk video call ya. Video call itu kan kalau misalnya keluarga itu jaraknya jauh gitu baru kita video call. Kalau enggak sebisa mungkin 0 sama 2 tahun sampai 2 tahun tuh enggak ada tempat untuk memberikan gadget. Sama sekali harusnya memang sebaiknya kita jauhkan gitu ya. Itu tantangan kita ya Mbak Ari ya, gitu ya. Betul. Setelah itu 2 tahun sampai 5 tahun tuh hanya sekitar 1 sampai 2 jam, tapi ada kata-kata nih yang seringkali tidak diterapkan dengan pendampingan. Gitu. Karena kita yang mau kita lihat adalah kita tuh biasanya nggak tahu ya harus memberikan stimulasi pada anak berupa apa, tetapi boleh gitu ya, tetapi harus dengan pendampingan supaya kita melihat bahwa kalau di gangguan bicara dan bahasa ini yang paling penting adalah kita tuh belajar untuk mengekspresikan mimik, kemudian membaca gestur, setelah itu baru mengucapkan kata. Baik, ternyata ada satu pertanyaan yang menyusul ini dokter dari Bu Mimi di Jombang. Putrinya usia 2,9 tahun, berat badan 9,1, tinggi badan 83, bicaranya cuma mama, ayah, nono, mau bebek. Jadi cuman itu aja. Jadi mama, ayah, nono, mau bebek ya, cuma satu kata. Silakan dok, jawaban untuk Bu Mimi di Jombang. Bu Mimi ini usia anaknya 2 tahun 9 bulan, kemudian 6 kata yang diucapkan secara baik ya, 6 kata ya kayaknya Mbak Ari ya. Mama, ayah, nono, mau bebek. Baik. 5 ya. 5 ya. Baik. Sepertinya Bu Mimi ini belum sesuai dengan karena sudah 2,9. Ya, jadi kalau 2 tahun itu seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Ari. Jadi di usia 18 sampai 24 tuh biasanya terjadi ledakan kata-kata. Seseorang anak biasanya sudah sampai 25 sampai 50 suku kata. 25 sampai 50 kata gitu ya. Kemudian dia sudah bisa merangkai 2 kata. Jadi kalau ngomong nih mau, bobo, ayo, mama gitu. Nah, jadi sudah merangkai 2 kata, dan bahasa reseptifnya itu gampangnya 2 tahun ya 2 gitu ya. Jadi dia mampu untuk menerima instruksi 2 tugas. Sekaligus dalam satu kali instruksi ada 2 yang harus dilakukan ya. Betul. Berarti ini harus segera dibawa ke dokter. Kalau di RSKK berarti harus ke pelayanan polispesialis anak ya dok ya. Cara kita untuk bisa memanfaatkan pelayanan poliklinik spesialis anak di RSKK bagaimana dok? Sekarang ini cukup mudah, jadi bisa banyak sekali sosmed kami gitu ya. Jadi bisa mendaftar kemudian online. Cuman kalau yang pakai asuransi BPJS gitu ya mesti ada rujukannya dulu gitu. Biasanya diatur oleh Vaskes 1 dulu untuk kemudian dirujuk ke kami. Cuman posisi lokasinya nih Jombang kayaknya tadi ya Mbak Ari ya gitu. Tapi rata-rata dokter spesialis anak pasti sudah memahami ini, dan kalau memang 2 tahun 9 bulan belum ada kata-kata yang lebih dari 6 kata, sebaiknya dikonsultasikan Bu Mimi. Nah itu salah satu mengingatkan kita kapan sebaiknya anak perlu pemeriksaan ke dokter itu. Contohnya kalau contohnya seperti yang disampaikan Bu Mimi ini ya, dalam usia 2 tahun 9 bulan ternyata baru 5 kata yang kalau di buku KIA itu sebenarnya tertulis ya Mbak Ari. Jadi kalau 3 sampai 6 suku kata itu setara dengan usia 18 sampai 24 bulan. Gitu. Baik. Oke, jangan lupa untuk juga konsultasi dengan para dokter anak di RSKK ya dok. Selain dokter Melisa, ada dokter-dokter lain. Di RSKK ada polisori juga di RSKK yang bisa dimanfaatkan untuk juga ketemu dengan dokter Melisa. Hari apa dok tadi? Kalau saya hari Senin
Senin itu Senin, Rabu, Jumat yang pagi, yang sorenya Selasa sama Rabu. Baik, semoga sehat selalu Dokter Melisa. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan para pendengar Radio Andika untuk memberikan tips-tips ya, bagaimana kita harus lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama jangan sampai anak-anak kena gangguan namanya speech delay itu. Karena bahayanya apa dok kalau anak-anak kena speech delay? Ternyata nanti dalam jangka panjangnya yang terjadi adalah gangguan emosional karena dia tidak mampu untuk mengungkapkan idenya dan orang-orang lain tidak mengerti apa maksud dia. Seringkali lebih temperamental gitu ya, lebih gampang marah, kemudian terjadi gangguan belajar dan juga gangguan perilaku, biasanya lebih cepat frustasi dibandingkan yang tidak terjadi gangguan bicara bahasa. Baik, terima kasih Dokter Melisa. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya dok ya.